Kita bertemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tentang ukuran letak data. Pada ukuran letak data dalam data berkelompok, itu ada 3 item yang akan kita pelajari. Itu yang pertama adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Yang kedua adalah kuartil tengah atau kuartil kedua atau bisa disebut sebagai median. Dan yang ketiga adalah kuartil atas atau kuartil ketiga. Itu biasa dalam kuartil, itu biasa dilambangkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu adalah kuartil pertama, Q2 atau median itu adalah kuartil kedua, dan Q yang ketiga, Q3 itu adalah kuartil atas atau kuartil ketiga. Ini nanti kita akan belajar ukuran letak data dalam data berkelompok. Pertama kita harus pahami terlebih dahulu konsep dari kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, sekarang kita akan pelajari konsep tentang kuartil yang pertama. Nah, dalam data berkelompok, kita perhatikan konsep untuk kuartil pertama, Q1 itu sama dengan L1 ditambah dengan 1/4N dikurangi dengan sigma F1 atau jumlah frekuensi kumulatif kurang dari kuartil pertama per frekuensi yang berada pada kelas kuartil F1 dikalikan dengan C. C ini menunjukkan panjang kelas. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kuartil pertama itu didapat dari L1. L1 ini menunjukkan bahwa tepi bawah kelas yang memuat kuartil pertama. Berarti tepi bawah yang memuat kelas kuartil pertama. Itu diambil dari 1/4N. 1/4N berarti 1/4 dari data. Sedangkan sigma F1 ini merupakan jumlah frekuensi sebelum kuartil pertama. Jumlah frekuensi sebelum kuartil pertama. Sedangkan F1 yang ini itu merupakan frekuensi kelas yang memuat kuartil pertama. Jadi ini merupakan konsep untuk mendapatkan kuartil pertama. Jadi yang membedakan kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga itu diambil dari untuk mencari tahu kelas kuartilnya itu diambil dari untuk kuartil pertama itu adalah 1/4N. 1/4N. Berarti langkah yang pertama kita harus mencari tahu 1/4 dari N. N ini menunjukkan dari banyaknya data atau secara keseluruhan dari data tersebut. Jadi saya ulangi sekali lagi, kuartil pertama itu adalah L1. L1 ini merupakan tepi bawah kelas kuartil, tambah dengan 1/4N, 1/4 dari data, kurang dengan jumlah frekuensi kumulatif dari sebelum kelas kuartil, per F1 ini merupakan frekuensi yang berada pada kelas kuartil, sedangkan C ini menunjukkan bahwa panjang kelas. Nah, jadi nanti yang membedakan antara kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga itu adalah konsepnya sama. Cuma yang berbedanya yaitu pada 1/4N ini. Dan kalau kuartil kedua berarti 2/4N. Kuartil ketiga itu adalah 3/4N. Sekarang coba kita perhatikan konsep dari kuartil yang kedua. Kuartil kedua itu diambil dari L2. L2 ini merupakan tepi bawah dari kelas kuartil, sama konsepnya. Tambah dengan setengah N kurang sigma frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi kumulatif kurang dari kelas kuartil sebelum kelas kuartil per frekuensi yang berada pada kelas kuartil kedua itu dikalikan dengan C. C itu adalah panjang kelas. Sehingga yang membedakan di sini adalah ini. Yang membedakan itu adalah setengah N. Kalau kelas pertama, kuartil pertama itu adalah 1/4N. Kuartil kedua atau median itu setengah N. Dan nanti pada kuartil yang ketiga adalah 3/4N. Jadi 1/4N, setengah N, dan 3/4N itu ini cara untuk mencari tahu di mana letak kelas kuartil. Nanti lebih jelasnya nanti kita lihat pada contoh. Keterangannya masih tetap sama. L2 ini menunjukkan bahwa tepi bawah kelas yang memuat
median atau kuartil kedua, sedangkan sigma F2 ini menunjukkan bahwa jumlah frekuensi sebelum median atau kuartil kedua, dan F2 ini menunjukkan frekuensi kelas yang memuat median atau kuartil kedua, sedangkan C ini masih tetap sama, yaitu panjang kelas. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi untuk konsep untuk kuartil yang ketiga atau Q3. Kuartil ketiga ini yang membedakan tuh untuk kuartil pertama sampai pada kuartil ketiga itu yaitu pada 1/4 N, setengah N, dan 3/4 N. Jadi yang membedakan cuma ada di sini, sedangkan yang lainnya sama. Kuartil ketiga atau Q3 sama dengan L3. L3 ini menunjukkan bahwa tepi bawah kelas yang memuat kuartil ketiga. Tepi bawah kelas yang memuat kuartil ketiga ditambah dengan 3/4 N. 3/4 N dikurangi dengan sigma frekuensi. Yang ketiga berarti per frekuensi. Frekuensi yang berada pada kuartil ketiga dikalikan dengan panjang kelas. Jadi ini kita perhatikan baik-baik. Jadi kesimpulannya bahwa yang membedakan kuartil pertama sampai kuartil ketiga, langkah yang paling pertama harus kita cari tahu adalah kita harus mencari tahu terlebih dahulu di mana letak kelas kuartilnya, baik kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan kuartil ketiga. Itu diambil dari, kalau misalkan kuartil pertama, untuk mencari kelas kuartilnya itu diambil dari 1/4 N, 1/4 N ini, sedangkan kuartil kedua atau median itu diambil dari setengah N, dan kuartil ketiga itu 3/4 N. Sedangkan yang lainnya konsepnya sama, cuman kita tahu bahwa kira-kira letak kelas kuartilnya itu ada di mana. Nah, baik, untuk memperjelas ketiga konsep di atas, kuartil pertama, kuartil kedua atau median, dan kuartil ketiga, kita lihat pada salah satu contoh. Kita sama-sama bahas. Nah, misalkan kita ambil pada sebuah tabel, misalkan tentukan nilai kuartil pertama, yang median atau kuartil kedua, dan kuartil ketiga untuk data per kelompok tentang hasil pengukuran dalam milimeter pada tabel 1.9 berikut ini. Nah, ini adalah hasil pengukurannya. Yang ini adalah hasil pengukurannya 119/127, titik tengahnya, tulusnya, serta frekuensinya masing-masing. Di sini terdapat ada 7 kelas. Frekuensi kelas pertamanya mulai dari 3, kelas keduanya 6, kelas ketiganya 10, kelas keempatnya 9, kelas kelimanya 7, kelas keenamnya adalah 3, dan kelas terakhir, kelas yang ketujuh adalah 2. Sehingga ini dari tabel ini, dari data yang ada ini, kita mencoba untuk mencari tahu kuartil pertama, kuartil kedua atau median, dan kuartil yang ketiga. Berarti kita masuk, coba kita bahas sama-sama. Nah, langkah pertama, berarti kita cari tahu, misalkan kuartil pertama berarti 1/4 N. 1/4 N berarti 1/4 N ini adalah, N ini kita ambil dari banyaknya data adalah total frekuensi secara keseluruhan dari 3 sampai 2. Berarti total frekuensi dari 3, dari kelas pertama sampai kelas yang terakhir, ini kalau kita jumlahkan totalnya adalah 40. Maka 1/4 dari 40 sama dengan 10. Nah, sekarang kita tentukan, 10 ini dia berada pada kelas keberapa. Kita hitung 3 tambah 6 kan 9. 9 tambah 10 berarti di sini adalah 19. Seperti kan kelas kuartilnya itu berada pada kelas yang ketiga, yaitu dari 137 sampai 145. Bukan 10 yang dimaksudkan di sini adalah bukan yang ini, frekuensi yang ini bukan, tetapi jumlah frekuensi. Kita lihat 3 tambah 6 kan 1/4 dari 40. 1/4 dari 40, 1/4 dari 40 kan 10. Berarti kita jumlahkan 3 tambah 6 9. Ini kan baru 9, berarti tambah 1 lagi baru 10. Berarti tambah 1 diambil dari kelas ketiga, frekuensi yang berada pada kelas ketiga, sehingga totalnya menjadi 10. Berarti kelas kuartilnya itu berada pada kelas yang ketiga, yaitu dari 137 sampai 145. Nah, maka tepi bawah
tepi bawah untuk kelas yang ketiga ini dari 137 sampai pada 145, tepi bawahnya adalah 136,5. Tepi bawah dari kelas ketiga adalah 136,5. Tepi bawah untuk kelas kuartil ini. Kelas kuartilnya ada pada kelas yang ketiga. Tepi bawah dari ini adalah 136,5. Nah, itu tepi bawahnya kita sudah cari tahu. Nah, sekarang tepi bawahnya kita sudah dapat, tambah dengan 1/4 N-nya adalah 10. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, kelas kuartil kan ada di sini, yang kelas ketiga. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, berarti frekuensi sebelumnya dari ini adalah 3 dengan 6, yaitu 3 tambah 6 9. Maka jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil di sini adalah 9. Sedangkan F1 ini adalah frekuensi yang berada pada kelas kuartil. F1 ini menunjukkan bahwa frekuensi yang berada pada kelas kuartil. Berarti frekuensi yang berada pada kelas yang ketiga, kan kelas kuartil ketiga kan, kelas kuartil pertama itu kan berada pada kelas yang ketiga, maka frekuensinya sama dengan 10. Nah, kita perhatikan. L1 tambah, ini kita masukkan konsepnya, C ini adalah panjang kelas. Panjang kelas di sini adalah 9. Dari 119 sampai 127 adalah 9. Maka sekarang kita masukkan pada konsep kuartil pertama sama dengan, atau Q1 sama dengan L1. L1 ini merupakan tepi bawah dari kelas kuartil pertama. Tepi bawahnya 136,5 tambah dengan 1/4 N. 1/4 dari 40 sama dengan 10 dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, berarti 9. 9 itu didapat dari 3 tambah 6 per 10. 10 ini adalah F1 ini adalah frekuensi yang berada pada kelas kuartil. Kelas kuartil kan kelas yang ketiga, berarti frekuensinya sama dengan 10 dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas yaitu dari 119 sampai 127, panjang kelasnya sama dengan 9. Maka 136,5 tambah 10 kurang 9, 1 kali 9, 9 per 10. 9 per 10 berarti 9 per 10, maka hasilnya 0, ketika dijumlahkan dengan 136,5 tambah dengan 0, sekian ini hasilnya sama dengan 137,4. Kita teliti sampai 1 tempat desimal, tergantung apakah kita menggunakan 1 tempat desimal atau 2 desimal, tapi kebiasaannya menggunakan 2 desimal. Nah, itu untuk kita mencari tahu kuartil yang pertama. Nah, sekarang coba kita masuk pada kuartil yang kedua. Kuartil yang kedua di sini adalah setengah N. Kuartil kedua konsepnya adalah setengah N. Q2 ini sama dengan L2 tambah dengan setengah N dikurangi dengan jumlah frekuensi kurang dari sebelum jumlah frekuensi sebelum kuartil kedua per frekuensi yang berada pada kuartil yang kedua dikalikan dengan panjang kelas. Nah, tepi bawah kita tentukan setengah N. Setengah N berarti setengah dari 40. Setengah dari 40 sama dengan 20. Berarti kita hitung 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10 sama dengan 20. Berarti, minta maaf, 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10 sama dengan 19. 19 berarti 20-nya ketika ditambah 1 di sini, maka hasilnya sama dengan 20. Berarti kelas kuartil keduanya itu ada pada kelas yang keempat. 1, 2, 3, 4. Karena 3 tambah 6, karena di sini kita perhatikan setengah N kan 40. Berarti kita lihat 3 tambah 6, 9, 9 tambah 10, 19. 19 ditambahkan di sini, baru sampai 19. Berarti tambahkan di sini, maka hasilnya sama dengan 20. Berarti kelas kuartil yang kedua itu berada pada kelas yang ketiga, dari 146 sampai 154. Nah, sedangkan frekuensi sebelum kelas kuartil itu ada 19, yaitu 3 tambah 6, 9 tambah 10, 19. Frekuensi yang berada pada kuartil kedua itu adalah 9, panjang kelasnya masih sama. Jadi kita perhatikan setengah N, tepi bawahnya, karena kelas kuartilnya ada di sini, maka tepi bawahnya adalah 145,5. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil di sini kan
Kelas kuartilnya di sini berarti jumlah frekuensinya 3 tambah 6, 9, 9 tambah 10, 19. Berarti kan kelas kuartilnya ada di sini. Maka jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ada 19. Nah, sekarang sedangkan panjang kelasnya 9. Sedangkan frekuensi yang berada pada F2 ini, frekuensi yang berada pada kelas kuartil, yaitu 9. Nah, sekarang di 2,5 N, L2 ini menunjukkan tepi bawah kelas kuartil kedua 145,5 tambah setengah N 20. 20 dikurangi 19. 19 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil per frekuensi yang berada pada kelas kuartil 9 dikalikan dengan panjang kelas 9. Sama dengan 9 bagi 9 kan 1. 20 kurang 19 kan 1. Saya ulang sekali lagi, 20 kurang 19, 1. 1 kali 9, 9, 9 bagi 9, 1. Maka 145 tambah 145,5 ditambah 1 sama dengan 146,5. Sekarang kita perhatikan yang berikut adalah kita menentukan kelas kuartil yang ketiga atau Q3. Berarti 3/4 N. 3/4 dari 40. Berarti 40 bagi 3/4 dari 40 berarti 40 bagi 4 10. 10 kali 3 berarti 30. Berarti kita tentukan kelas kuartilnya berada pada frekuensi 30. Berarti kita perhatikan 3 tambah 6 9. 3 tambah 6 9. 9 tambah 10 19. 19 tambah 9 28. 28 tambah 7 baru 30 masuk di sini. Berarti kelas kuartilnya berada pada kelas yang ke-5. Maka tepi bawahnya adalah 154,5. 154,5. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga yaitu 28 ketika kita jumlahkan dari 3 sampai 9, karena kelas kuartilnya berada pada kelas yang ke-5, berarti kita tetap jumlahkan dari 3 sampai 9. Karena kelas kuartilnya ini berarti sebelumnya adalah mulai dari 9, 10, 6, dan 3. Kita jumlahkan hasilnya sama dengan 28. Nah, sedangkan frekuensi yang berada pada kuartil yang ketiga, frekuensi yang berada pada kuartil yang ketiga adalah 7. Karena kelas kuartilnya ada di sini, maka frekuensinya sama dengan 7. Panjang kelasnya tetap sama, yaitu 9. Tinggal kita masukkan dalam konsep. Jadi kuartil ketiganya adalah tepi bawah kuartil ketiga, yaitu 154,5 tambah dengan 3/4 N. 3/4 N itu adalah 30 dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga, yaitu 28, per frekuensi yang berada pada kuartil ketiga, yaitu 7, dikalikan dengan panjang kelas sama dengan 9. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dikalikan 9, 18. 18 dibagi 7. 18 dibagi 7, 2, sekian. Sehingga ditambahkan dengan 154,5 sama dengan 157,07. Jadi intinya kesimpulannya bahwa jadi untuk menentukan nilai kuartil pertama, kuartil kedua, atau median maupun kuartil ketiga, itu langkah yang pertama adalah kita harus menentukan kelas kuartilnya terlebih dahulu. Bagaimana kita cara menentukan kelas kuartil? Menentukan kelas kuartil, letak kelas kuartil itu didapat dari kalau misalkan kuartil pertama 1/4 N, kuartil kedua atau median adalah setengah N, kuartil yang ketiga adalah 3/4 N. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat